Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat entrepreneur, welcome to my channel Lesson Journey, channel inspirasi kehidupan. Pada video kali ini saya tidak mengambil setting latar di tempat biasanya. Dan di sini saya mengambil setting latar di tempat kerja saya. Dan di sini di belakang ada dua monitor. Yang satu ini monitor yang biasanya saya gunakan untuk YouTubean ketika sambil kerja. Dan yang satunya ini memang khusus untuk membangun kerajaan bisnis saya. Dan ini di belakang ini ada banyak catatan transaksi, itu kertas-kertas, tapi ya gak usah dilihat lah, diabaikan aja. Dan di sini saya akan membahas satu hal penting yang menentukan keberhasilan bisnis kalian, yaitu closing dan follow up. Nah, oke. Tidak semua orang yang bilang mau transfer itu dia transfer beneran 100%. Tidak semua orang yang bilang saya mau transfer besok, dia menepati janjinya. Terkadang orang bilang, oke, nanti saya transfer. Sore harinya kita tunggu, dia pura-pura lupa. Akhirnya nggak ada kabar kalau dia transfer. Ada juga yang bilang, oke, besok saya transfer. Tapi di keesokan harinya, yang calon pembeli pura-pura lupa. Tidak ada kabar dari dia. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Cara menyikapinya yaitu dengan kita men-follow up. Apa itu? Men-follow up yaitu dengan mengingatkan. Ada banyak cara untuk men-follow up. Tapi yang saya sarankan yaitu ketika men-follow up, jangan memberikan pertanyaan yang jawabannya ada peluang untuk menjawab tidak kepada calon pembeli. Misalkan nih, ini cara follow up yang menurut saya ini salah. Gini, jadi beli apa enggak? Jadi transfer apa enggak? Nah, ini cara follow up yang menurut saya ini kurang tepat. Karena apa? Jika pertanyaannya seperti itu, maka kemungkinan calon pembeli akan menjawab tidak. Karena ada pilihan tidak. Berbeda ketika kita memberikan follow up yang seperti ini. Mau transfer ke rekening BCA atau BNI? Mau dikirim pakai jasa ekspedisi pos atau JNE? Atau mungkin mau dikirim pakai jasa ekspedisi atau mau COD? Ini merupakan pertanyaan yang jawabannya pasti semuanya closing. Nggak mungkin tidak. Karena apa? Mau pakai pos apa JNE? Berarti kan closing. Mau transfer ke rekening BNI atau BCA kan closing. Nah, itu semua jawaban yang menuju ke closing. Jika kalian bisa memberikan follow up seperti ini ke calon customer, kemungkinan besar 80% mereka bisa bilang iya. Dan 20% itu memang kita tidak tahu, karena kita kan hanya berusaha ya. Dan itu salah satu ikhtiar kita, yaitu dengan memfollow up yang dia jawab ya. Atau follow up yang pilihannya itu pasti closingnya gitu loh. Nah, yang kedua yaitu buat pelanggan, buat calon pembeli itu merasa nyaman. Jadi gini, buat kalian yang punya bisnis besar dan sudah punya customer service, terkadang kan gini customer service tuh, ketika ditanya harganya berapa, customer service langsung memberikan list harga. Seret. Oke, itu bagus jika bisnis kalian sudah sangat-sangat besar dan sudah sangat terpercaya. Tapi bagaimana jika bisnis kalian masih kecil, belum terlihat di mata publik? Jika pakai cara seperti itu, maka kemungkinan besar closingnya cukup sulit. Karena calon pembeli belum merasakan kedekatan dengan kita. Dia belum memiliki trust, kepercayaan dengan toko kita. Lalu, langkah apa yang dapat kita ambil? Langkah yang dapat kita ambil yaitu dengan kita PDKT dengan calon pembeli. Ada banyak cara. Yaitu ketika dia tanya harga, kita jangan langsung memberikan list harga, tapi kita memberikan mungkin, oh iya kebetulan kak, di hari ini kita ada promo ini. Apakah kakak bersedia mau mengambil promonya? Oke, itu salah satunya. Atau mungkin kalian ketika ada yang tanya harga, kalian jelaskan value-nya dulu. Harganya berapa? Kalian jangan langsung jawab harganya, tapi seperti ini. Kakak mau yang
ori atau yang KW. Lalu bedanya apa Kak? Nah, itu baru kalian masuki value. Jadi seperti itu. Terkadang kalau kita nggak tahu kan, ada yang tanya harga langsung kita jawab. Soalnya ini saya pernah praktekkan dan saya sudah benar-benar membuktikan bahwasanya ketika ada yang tanya harga, saya jawab seperti itu. Mau yang ori apa yang KW? Lalu ketika saya berikan harganya dan dia lihat harganya mahal, dia bisa berpikir sendiri, dia dapat menyimpulkan bahwasanya yang mahal pasti yang ori. Dan dia jika meminta yang murah, kok kemahalan Kak? Berarti kakak mau yang ori apa yang KW? Pasti kan dia bilang yang ori, gak mungkin pembeli cari barang yang KW. Nah seperti itu. Jadi saya sudah praktekkan dan saya membagikan apa yang pernah saya praktekkan, dan saya selalu mempraktekkan apa yang saya bagikan. Jadi cara-cara ini benar-benar sangat efektif gitu ya. Oke, semoga dua cara tadi dapat membantu closing kalian sehingga tidak hanya berhenti di janji transfer atau mungkin janji di siang yang bolong karena di PHP, tapi kita dapat memfollow up dengan cara yang sangat bijak, yaitu jangan memberikan pertanyaan yang jawabannya ya atau minimal jawabannya itu bisa menjurus ke transaksi gitu ya. Dan yang kedua yaitu buat calon pembeli merasa nyaman ketika dia tanya harga gitu. Oke, terima kasih. Silakan cara-cara ini dipraktekkan dan jangan lupa untuk subscribe video channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian bila video ini bermanfaat, dan jangan lupa berikan komentar positif di bawah ini, dan jika ada request untuk tips trik selanjutnya silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Salam sukses.